akan menjelaskan tentang materi pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana di sini ada 3. Ada tuas atau pengungkit, ada katrol, dan juga ada bidang miring. Sekarang yang pertama yang akan dibahas adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit ini kalau kalian dulu pernah tahu jungkat-jungkit seperti ini, nah itu merupakan contoh alat yang menggunakan prinsip tuas ini. Nah, masih banyak lagi contoh yang lainnya, nanti kita bahas di bagian bawah. Nah, sekarang jenis-jenis tuas itu ada tuas pertama, tuas kedua, dan tuas ketiga. Perbedaan dari ketiganya itu adalah terletak pada yang ada di bagian tengah ini. Kalau yang di tuas jenis pertama yang berada di tengah adalah titik tumpu, sementara kalau tuas jenis kedua yang berada di tengah adalah beban. Kalau tuas jenis ketiga yang berada di tengah itu adalah gaya. Jadi tuas itu memiliki 3 bagian, yaitu ada beban, ada titik tumpu, dan ada gaya. Nah, jadi beban ini adalah berat benda yang mau kita angkat. Titik tumpu ini sebagai penumpu, sementara gaya ini adalah besarnya gaya atau energi yang kita berikan agar benda atau beban ini bisa terangkat ke atas. Jadi diingat, kalau yang pertama tumpu di tengah, kalau yang kedua beban di tengah, sementara kalau yang ketiga adalah gaya. Contoh untuk tuas jenis pertama itu ada gunting. Gunting ini titik tumpunya ini ada di sini nih. Tanya kan di gunting pasti ada ini di bagian tengah. Nah, itu sebagai penumpunya. Makanya itu sebagai contoh dari tuas jenis pertama. Contoh lainnya adalah pembuka penutup kaleng. Tuas jenis kedua, contohnya itu adalah gerobak yang biasanya digunakan untuk mendorong batu atau pasir. Nah, jadi pasirnya itu dianggap sebagai bebannya atau benda yang diangkat. Tangan kita di sini yang memegang gagang besinya di sini itu disebut kuasa, karena ini gaya yang kita berikan agar gerobaknya sama bendanya ini bisa terdorong ke depan. Nah, rodanya ini sebagai titik penumpu. Karena kalau tanpa adanya titik tumpu ini atau tanpa adanya roda kan nggak mungkin bisa berjalannya. Selanjutnya tuas jenis ketiga, berarti dia gayanya yang ada di tengah. Contohnya adalah alat pancing ketika kita memancing. Jadi ikan di sini sebagai beban yang mau kita angkat. Nah, sementara di sini gagang pancingnya itu disebut kuasanya. Nah, di bagian sini tangan kita itu disebut titik tumpu. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, jadi pada tuas itu ada 3 bagian, yaitu kuasa yang tadi Ibu bilang, ada titik tumpu, ada beban. Nah, jarak dari titik kuasa ke titik tumpu itu disebut lengan kuasa atau biasa disingkat LK. Kalau kuasa ini biasa disingkat F. Sementara jarak dari titik tumpu ke titik beban itu disebut lengan beban atau biasa disingkat LB. Beban itu biasanya disimbolkan dengan W. Jadi diingat, gaya kuasa itu disebut F, jarak dari gaya kuasa ke titik tumpu disebut lengan kuasa atau LK. Beban itu disebut W, jarak dari titik tumpu ke beban disebut LB. Selanjutnya, ini adalah rumus-rumus pada tuas. KM sama dengan W dibagi F atau KM sama dengan LK dibagi LB, maaf. Berikutnya, W kali LB sama dengan F kali LK. F atau K sama dengan W per KM. Atau bisa juga F sama dengan W kali LB per LK. Per ini bertanda dibagi ya. F adalah gaya, satuannya Newton. W beban, satuannya Newton. LB lengan beban, satuannya meter. LK lengan kuasa, satuannya meter. Dan KM itu keuntungan mekanis. Oke. Di sini ya, Ibu bahas untuk yang rumus ini dulu. Di situ kan ada W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, Ibu kasih tahu cara membuat 3 rumus dari satu rumus ini. Misalkan yang ditanya adalah W. Ibu anggap ini kiri, ini kanan ya. Kalau yang ditanya W, berarti angka yang dicari itu kan nilai W. Nah, W itu kan ada di kiri. Berarti ketika kita mencari W, caranya W sama dengan, karena W ada di kiri, berarti kita kalikan dulu yang ada di kanan. Jadi yang ada di kanan itu kan F dikali LK, berarti F kali LK. Kemudian nanti dibagi yang dia ada di sebelah kiri yang berbarengan atau berdampingan dengan yang ditanya. Yang berdampingan dengan yang ditanya itu kan LB.
W-nya nggak usah ditulis lagi karena W kan sudah ada di sini, berarti dibagi LB. Sekarang contoh lain, ini kan yang jika ditanya ada di kiri. Sekarang jika yang ditanya adalah F. F itu kan berada di sebelah kanan, berarti yang dicari adalah nilai dari F. Karena F ada di kanan, berarti kita kalikan dulu yang berada di sebelah kiri. Yang berseberangan, berarti W dikali LB. Sesudah itu kita bagi dengan yang bersebelahan dengan yang ditanya. Yang ditanyakan F. F itu bersebelahan dengan LK, berarti dibagi LK. Berlaku juga jika yang ditanya adalah LB dan LK ya. Jadi pokoknya jika yang ditanya yang berada di sebelah kiri, berarti kita kalikan dulu yang di kanan, kemudian dibagi yang kiri. Tapi jika yang ditanya adalah yang di kiri, yang di kanan, berarti kita kalikan dulu yang di kiri, kemudian dibagi yang kanan. Seperti itu. Sekarang contoh soal. Untuk mengangkat beban 1000 Newton beban. Beban itu W ya, berarti diketahui W sama dengan 1000 Newton. Digunakan tuas yang panjangnya 300 cm. Berarti panjang papan ini dari ujung sini sampai ke ujung, sampai ke sini itu 300 cm. Berarti kita belum tahu nilai LK sama nilai LB-nya. Jadi panjang dari sini ke sini itu belum tahu, sini sampai sini belum tahu. Pokoknya panjang semuanya itu adalah 300 cm. Nah, sekarang lanjut. Dan lengan beban 50 cm. Lengan beban itu kan LB, berarti ini kan 50. Nah, jadi LB sama dengan 50 cm. Sekarang, kalau tadi panjang semuanya 300 dan LB-nya sudah ketemu 50, berarti LK-nya sudah dapat kita cari. Berarti nilai LK itu 300 ini, nilai yang keseluruhan tadi, dikurangi 50. Berarti 250. Berarti yang ini LK-nya 250. 250 tambah 50, 300 ya. Berarti sudah ketemu LK-nya 250 cm. Nah, yang ditanya adalah F sama KM. Yang ditanya A adalah F, B yang ditanya adalah KM. Jawab. Nah, oke, kita pakai rumus yang ini untuk menjawab yang A. W kali LB sama dengan F kali LK. W-nya berapa? 1000. Kita masukkan 1000. Dikali LB, LB-nya di sini 50. Berarti dikali 50 sama dengan yang ditanyakan F ya. Berarti F-nya itu belum ada angkanya, jadi kita tulis F. Dikali LK. LK-nya 250. Nah, seperti yang tadi Ibu ajarkan di sini ya. Yang ditanya di sini kan yang F ini, dia berada di sebelah kanan. Berarti kita kalikan dulu yang sebelah kiri. Berarti F sama dengan 1000 dikali 50. Sesudah itu kita bagi yang di sebelah kanan yang berseberangan dengan ditanyakan F ini ya. Yang berseberangan kan ini 250, berarti dibagi 250. Oke. 1000 dikali 50, 50.000 dibagi 250. Nah, ini 250. Ini kalau kalian mau coret-coret juga bisa. Ini kan ada 0, di bawah juga ada 0, satu kita coret bisa. 50.000 dibagi 250 itu adalah 200 Newton. Sekarang kita lanjut ke bagian B, yaitu yang ditanya adalah KM. Jadi jika yang ditanya KM itu kita bisa pakai dua rumus, ada bisa W bagi F atau LK bagi LB. Nanti kita coba dua-duanya. Sekarang kita coba dulu yang KM sama dengan LK per LB. Nah, LK-nya itu kan 250, tulis 250 per LB, LB-nya 50.
Berarti 250 dibagi 50 sama dengan 5. Sekarang kita coba yang KM sama dengan W per F. KM sama dengan W per F. Oke. W-nya adalah 1000. Kita masukkan 1000 per itu dibagi ya. Dibagi F. F-nya di sini tadi adalah 200 karena tadi kan kita cari F ketemu 200. 200 nih. 1000 dibagi 200 sama dengan 5. Ternyata kita mau pakai rumus yang manapun hasilnya tetap sama, yaitu adalah 5. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Sebuah tuas memiliki lengan beban 2 cm, berarti diketahui LB-nya 2 cm dan lengan kuasa 10 cm. Lengan kuasa itu LK ya, berarti diketahui LK-nya 10 cm. Jika gaya kuasa berarti diketahui F. F-nya sama dengan 5 Newton. Berapa beban? Jadi yang ditanya adalah W. Tentukan pula keuntungan mekanis alat tersebut. Berarti W dan KM yang ditanya. Jawab. Kita pakai rumus yang tadi ya, yang W kali LB sama dengan F kali LK. W ini kan yang ditanya, berarti kita tulis W kali LB. LB-nya adalah 2 kali 2 sama dengan F. F-nya adalah 5 dikali LK. LK-nya 10. Yang ditanya W. W itu kan berada di sebelah kiri, berarti kita kalikan dulu yang sebelah kanan. Berarti 5 kali 10. Sesudah itu kita bagi dengan angka yang bersebelahan dengan yang ditanya. Yang ditanyakan adalah W, berarti ini angka 2. 5 kali 10 50. 50 bagi 2 sama dengan 25. Satuannya Newton. Ini yang A ya. Sekarang kita yang B, jika yang ditanya adalah KM. Oke, kita pakai rumus yang W per F ya. W per F. W-nya 25. Ini. F-nya 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5.